Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League, di mana pertandingan berlangsung yaitu antara tim kebanggaan saya, Manchester City, melawan West Ham United. Kalau kita lihat secara papan klasemen, West Ham United ini merupakan salah satu tim yang sampai saat ini sudah tembus 4 besar, di mana perjuangan West Ham United dilakukan pada sejak awal Januari sehingga mereka tembus dari papan tengah menuju papan atas. Tentunya hal ini juga dibarengi oleh Manchester City yang mana mulai dari Januari hingga sekarang memiliki tren yang sangat positif, sehingga Manchester City mampu berada di puncak klasemen. Hal ini membuat bahwa pertandingan antara Manchester City melawan West Ham United pada tadi malam itu sangat-sangat bagus dan memukau. Walaupun ya kita tahu West Ham mengandalkan counter attack dan menggunakan tendangan-tendangan jarak jauh serta menguasai lini tengah dan kuat dalam duel atas, itu membuat kerepotan Manchester City. Tapi inilah Pep Guardiola. Kalau misalnya kita bedah dengan secara seksama skema yang ada di pertandingan Manchester City melawan West Ham United, itu sebenarnya tidak jauh beda dengan pertandingan Manchester City di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di situ masih menggunakan dua bek tangguh mereka, John Stones dan Ruben Dias, serta lini tengah yang mau sedikit berubah. Biasanya mengandalkan Bernardo Silva, sekarang kembali ke setelan utama yaitu Kevin De Bruyne, di mana Kevin De Bruyne mampu memberikan assist pada malam hari ini. Dan kembalinya Sergio Aguero membuat lini depan semakin dikdaya untuk Manchester City. Itu ekspektasi ketika line up sudah diturunkan. Sedangkan West Ham menggunakan 3-5-2-1, di mana ketika dia menyerang, dia mengandalkan wingback-nya untuk naik ke atas membantu penyerangan, serta duet lincah lini second line-nya mereka yaitu Lingard dan Fornals, sehingga membuat kerepotan Manchester City ketika West Ham melakukan counter attack. Nah, hal ini bisa diantisipasi oleh Pep Guardiola dengan menerapkan defensive line yang sangat bagus, di mana Walker tidak terlalu naik ke atas, hanya sesekali naik ke atas, dan Zinchenko menjadi DMF mendampingi Fernandinho walaupun posisinya adalah wingback. Hal ini membuat pertandingan semakin seru di lini tengah, dan pertandingan menjadi semakin seru lagi ketika City mencetak gol di babak pertama. Dengan terciptanya gol di babak pertama yang dilakukan oleh Ruben Dias dengan umpan yang sangat matang dari Kevin De Bruyne, ini membuat bahwa lagi-lagi pertahanan Manchester City mendapatkan kredit poin, terutama Ruben Dias, dan gol kedua pun melalui John Stones. Dua tembok magis yang dimiliki oleh Manchester City mampu meraih kemenangan Manchester City melawan West Ham United. Overall pertandingan sebenarnya Manchester City dan West Ham United cukup sangat memukau pertandingannya, di mana jual beli serangan. Ya, walaupun West Ham United tidak tepat sasaran atau sering keblok oleh lini pertahanan Manchester City, namun West Ham sesekali dapat merubah pertandingan menjadi suatu momen yang membahayakan untuk Manchester City. Seperti yang kita tahu bahwa gol dari West Ham United pun itu merupakan set play yang sangat bagus dan terukur, di mana perpaduan antara Fornals dengan Lingard serta diselesaikan oleh Antonio itu merupakan pakem dari West Ham United sejauh ini, sehingga mereka banyak meraih kemenangan sehingga mampu bertengger di 4 besar klasemen sementara di Liga Inggris. Tentunya klub-klub lain harus menjadi waspada ketika West Ham sedang main. Tapi ini City, bos, di mana City
memanfaatkan momen, memanfaatkan ruang sehingga mampu menciptakan peluang dan menciptakan gol. Ya, walaupun kembalinya Sergio Aguero cukup membuat hati fans agak ketar-ketir. Karena apa? Karena Aguero tidak menunjukkan performanya. Mungkin ini adalah laga pertama sebagai starter setelah sekian lama Aguero menepi akibat cedera maupun akibat Covid. Tentu ini menjadi titik awal untuk Aguero untuk beradaptasi dengan tim yang sekarang sudah melejit untuk menjaga konsistensi di puncak klasemen. Ketika Sergio Aguero, Ferran Torres diganti, langsunglah Manchester City selalu menguasai bola dan bahkan gol kedua pun tercipta karena kombinasi 1-2 pemain sehingga Riyad Mahrez mampu memberikan umpan kepada Johnston dan mampu menghasilkan gol. Gol ini menjadi gol yang sangat dinantikan oleh tembok dari Manchester City karena Ruben Dias maupun Johnston hakikatnya adalah menjaga pertahanan City, namun pada kesempatan ini dia mampu untuk menciptakan gol dan meraih kemenangan untuk Manchester City. Dua tembok Manchester City sudah membuktikan kelayakan bahwa dia berhak untuk menjadi kandidat pemain terbaik starting line up tahunan di Premier League. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga konsistensi Manchester City akan terus terasa game per game dalam pertandingan Liga Premier League sehingga meraih juara. See you guys, semoga kembali di video berikutnya.